Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng, supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Apa kabarnya Mas Pandu? Assalamualaikum. Oh iya, Masya Allah. Lokalitas. Oh iya, Jogja. Baik. Boleh disapa dulu mungkin Mas Pandu, Mbak Ria buat jamaah kita yang luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Luar biasa. Oh, ulangi Mbak Ria. Ulangi. Ini nanti sampai zuhur, itu aja sapaannya ya. Nggak boleh ada cerita yang lain. Ulangi lagi Mbak Ria. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Karena yang namanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, lengkapi dengan yes. Anak Udah cukup, TPA Pak. pisan gitu. Baik, Mas Pandu mungkin mau menyapa Ya bapak. bapak-bapak jangan mau kalah ya. Apa kabar bapak-bapak? Allahu Akbar. Oh, beda luar biasa. Baik, Mas Pandu, Mbak Ria, makasih ini sudah hadir di sini. Kita tutup sesi kita luar biasa. Ucapkan terima kasih kepada dua orang yang luar biasa. Tepuk tangan. Masya Allah, inspirasi. Belum ya, kita belum ngapa-ngapain. Mulai Mas. Baik. Mas Pandu dan Mbak Ria. Ini kita tahu kenalnya bahwa Mbak Ria dan Mas Pandu ini pengusaha muslim di dunia fashion gitu, dunia fashion. Dan apa efeknya nih terhadap terkait dengan hijrah untuk bisnis Mbak Ria dan Mas Pandu? Monggo. Oke, aku dulu mulai. Oh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang akan kita sharingkan di depan ini ada manfaatnya Amin, untuk semua yang amin, ada di amin, sini. insyaallah. Jadi kalau misalnya bicara tentang hijrah, sebenarnya ini berangkat dari Ria dulu. Oh, oke. Karena Ria sebagai perempuan waktunya lebih banyak untuk ikut kajian dan lain-lainnya. Memang kelihatan kan kalau kajian tuh lebih banyak perempuan. Yang di sini aja ibu-ibunya Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat bapak-bapak. Ya, bapak-bapaknya. Tapi memang begitu kondisinya. Maksudnya ketika Ria mulai hijrah, dia mulai ada kegelisahan. Apakah apa yang dilakukannya benar? Apakah baju yang dibikin bisa jadi pahala? Apa yang kita lakukan di kantor ini apakah sudah benar sebagai pimpinan? Masya Allah. Kegelisahan itu tuh saya pikir kok jadi malu akunya gitu loh ya. Okay. Karena ya itu tadi mungkin sebagai kepala rumah tangga jadinya mikirnya tentang dunia, gimana cari rezeki dan lain-lainnya. Tapi proses belajar tentang agamanya kurang. Jadi di situ kita sama-sama oke, kayaknya ada yang salah dari saya dan saya harus perbaiki. Mungkin kalau bisa dibilang ya itu prosesnya hijrah saya memang dari Ria. Oke. Sama-sama saling mengingatkan, bukan berarti sama-sama lah mengingatkan. Jadi dari situ kita mulai banyak introspeksi dan apa yang bisa kita lakukan mulai dari keluarga dulu. Jadi dari keluarga dulu kita benerin insya Allah. Tapi memang proses yang namanya hijrah tuh bukan pulang dari sini saya hijrah. Terus abis hijrah nggak ada prosesnya lagi. Jadi hijrah itu proses sampai dengan nanti kita meninggal. Masya Allah. Nah jadi proses hijrahnya kita adalah dalam memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki di kantor. Jadi yang pertama ternyata karyawan kita ada yang belum bisa baca Al-Quran. Oh, ya ternyata kita nggak tahu. Oh, awalnya nggak tahu. Terus dulu tuh kalau misalnya mau sholat tuh mau nyuruh sholat tuh nggak enak karena ya udahlah urusan masing-masing lah ya. Tapi ternyata sebagai pimpinan itu jadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Artinya kalau misalnya ada karyawan yang tidak sholat tidak bisa ngaji, apa kabar pimpinannya gitu loh? Kok nggak mengingatkan gitu? Makanya dari situ kita mulai invest. Buat saya invest untuk memberikan pengajian lebih sering, panggil ustadz, terus ya lebih banyak ilmu agamanya dibandingkan training-training tentang bagaimana daripada training-training tentang bagaimana meningkatkan sales, bagaimana membuat produk. Itu nanti dulu. Tapi kita coba investnya di spiritualnya. Oke. Gitu dari situ. Setidaknya apa yang menjadi kewajiban kita untuk di kantor itu sudah kita coba lakukan. Memang perlu proses yang tadinya penjahit-penjahit itu kalau sholat ya ada di musola, tapi sekarang sebenarnya masjid itu tinggal jalan gitu. Oh deket ya dari kantor. Lama-lama satu dua yang tadinya kalau saya suruh sholat
ntar bang. Okay. Sekarang bang sholat bang. Oh, gitu, jadi ingetin saya gitu. Okay, itu yang Anda, memang ya. environment yang sengaja kita buat Masya untuk di kantor sih. Baik, tahan dulu. Gitu. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Pandu. Nih jadi kalau kita jadi pimpinan itu jadi tanggung jawab ya, karyawan sholat atau ya, tidak betul, gitu betul, ya. betul, Iya, betul. oke. Mbak Arya gimana mengawali proses hijrah itu Mbak? Iya, awalnya memang pelajaran itu memang dapat dari lingkungan sekitar juga ya, khususnya dari anak-anak gitu. Ya mengajari anak-anak itu juga tanggung jawab yang luar biasa, jadi belajar terus gitu. Awalnya tuh emang karena anakku di sekolah ya, alhamdulillah kita masukkan ke sekolah Islam. Dan hafalannya juga cukup banyak dan anak-anak kan cepat sekali ya bisa menghafal gitu. Dari situ, ya Allah masa kok anaknya bisa lebih banyak sih dari ibunya sendiri gitu hafalannya gitu. Dari situ aku mulai belajar dan alhamdulillah di sekitar Bintaro itu juga cukup banyak majelis taklimnya untuk bikin kajian gitu. Dari situ aku mulai ikutin terus dan ketemu lingkungannya gitu, dan aku memperdalam terus ya, belajar terus. Ya mulai ada rasa takut dan gelisah gitu. Gimana ya, apa ya yang harus aku perbaiki ini gitu. Ya mulainya memang awalnya ke Mas Pandu ceritain apa pengalaman aku setiap hari, setiap abis kajian gitu. Kalau Mas Pandu memang lebih banyak di kantor. Jadi yang rajin ngaji itu Mbak Arya ya. Di sini coba siapa yang paling rajin ikut pengajian? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Sholawatan? Ikut acara pengajian? Yang banyak di neraka? Aduh. Kok bisa ya gitu. Yang kedua Mbak Arya, ada nggak ketika diputuskan nih mau hijrah nih ya, termasuk di bisnis, ada kekhawatiran nggak mungkin omsetnya turun atau salesnya turun atau urusan-urusan gitulah gitu. Awalnya iya. Awalnya gitu. iya. Awalnya iya, tapi ya semakin belajar kita semakin banyak ilmu yang didapat, dia semakin bisa menyadari kalau itu tuh emang semua pokoknya dari Allah gitu. Terus kita pengen aplikasiin nih ke kantor nih, gimana ya caranya gitu. Pokoknya aku nggak mau apa yang aku kerjain sekarang tuh bisa jadi nanti malah jadi membawa aku masuk neraka gitu. Terus apa yang kita lakuin ini pokoknya harus bener deh gitu ya. Akhirnya memang harus konsultasi sama ustaz. Boleh sama tepuk yang tangan punya dong ilmu. buat beliau berdua. Ini ngomong-ngomong tentang orang tua Mbak Arya, di sini itu insya Allah kalau di sini ini orang-orang tua yang selamat datang Mbak Oki. Mohon maaf ibu-ibu ya nggak bisa berfoto sedang Mbak Oki. Tuh pasti langsung lirik ya. Insya Allah nanti di luar ada foto Ustadz Fatih Karim ya. Jadi bareng-bareng sama Ustadz Fatih Karim. Kok gambarnya aja. Ini di sini Mbak Ria, Mas Pandu ini orang tua di sini insya Allah kalau di Jogja ini dari wajah-wajahnya para penghafal Quran. Boleh saya tes Pak? Boleh Pak? Dan saya lihat wajahnya nih Mbak Ria, Mas Pandu yang bawa Pak hafalannya lebih banyak. Ya walaupun ibu-ibu lebih banyak ngajinya, tapi hafalannya lebih banyak Bapak-bapak. Kayaknya. Coba kita tes. Boleh ya kita tes dulu ya. Sebentar. Bapak boleh dites Pak? Halo. Ini kenapa jadi nunduk begitu? Tegap dong. Suami yang baik hafalannya baik. Pemimpin yang baik hafalannya baik. Calon suami yang baik hafalannya baik. Mari kita buktikan. Dan wajah-wajahnya insya Allah hafalannya lebih banyak dibandingkan ibu-ibu. Kayaknya. Kita tes ya Mbak Ria. Mau Mbak Ria yang ngetes atau saya? Oh saya aja. Baik, Bapak siap? Halo. Mau jus yang di depan, di tengah atau di akhir? Hah? Coba lanjutkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Lanjutin Pak. Masya Allah. Di sini Bapak memang luar biasa. Ibu-ibu ngetawain lagi. Bentar, kita buktiin lagi ibu bapak-bapaknya. Siapa kita buktikan yang ngetawain Anda itu salah. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah surah. Yasin. Tuh lihat Bu. Nggak percaya lagi. Ar-Rahman. Tuh. Wadduha.
Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Bapak-bapak, tepuk tangan buat bapak-bapak. Masya Allah. Hebat, hebat. Hebat kan Mas Pandu ya. Ini namanya bapak-bapak spiritualis. Sekarang kita tes ibu-ibunya. Silakan. Banyak. Siap Bu? Tuh udah curiga duluan Anda itu. Mau yang sama atau yang beda? Beda dong. Yang tingkat kesulitannya sama atau lebih sulit? Oh sama. Siap. Ibu-ibu tolong bapak perhatiin ibu-ibu kita. Ini ibu yang baik atau enggak? Calon istri yang baik atau enggak? Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Cari yang mirip itu Mas Pandu susah. Lebih susah. Siap Bu? Alif Lam Mim. Sama kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sejak kapan ayat kursi pindah surat? Luar biasa, hijrah, ibu hijrah. Masya Allah, kembali ke Mbak Arya ya. Oh Ustadz curang katanya, sengaja ya. Masa sama-sama bapak-bapak saling menjatuhkan Pak ya. Jadi kita saling dukung ya. Baik Mas Pandu, ketika proses hijrah nih di kantor, di perusahaan, di bisnisnya Mas Pandu sama Mbak Ria. Tantangan terbesar apa sih yang didapatkan? Istiqomah ya. Oh istiqomah. Mungkin kita bisa bilang kita hijrah semangat 1 bulan, 2 bulan. Mungkin 3 bulannya ada godaan. Lupa lagi yang tadi ngajinya semangat. Terus tiba-tiba bulan ketiga capek ya gitu. Lama-lama enggak. Lupa. Itu yang itu sih. Dan memang harus ada partner yang saling mengingatkan. Dan Mbak Ria gimana tuh saling mengingatkan dengan Mas Pandu ketika proses hijrah di kantor termasuk di rumah itu? Iya karena kita ngejalanin di kantor juga bareng-bareng sama-sama satu ruangan juga gitu ya. Mungkin itu yang bisa menguatkan juga gitu dan pastinya ini kita ada konsultan juga ya di kantor sebenarnya. Siapa dia? Katanya ibu bapak beliau ini berdua memakai program spiritual company development. Untuk apa? Memang tadi betul ya, perlu ada orang lain yang ngingetin gitu ya, Masya Allah. Seperti apa programnya nanti bisa dilihat di luar ya. Iya. Nanti bapak boleh menghubungi saya maksudnya gitu kan. Mas Pandu, apa pesan buat para peserta nih berkaitan dengan hijrah di kantor, di rumah yang biar istiqomah gitu Mas? Apa ya pesannya? Saya nggak bisa kasih pesan sih karena kita juga sama-sama belajar ya, tidak ada yang mungkin sempurna pengalaman juga. Lah gitu ya. Tapi kalau pengalaman ya proses hijrah itu memang harus disadari. Kita kalau misalnya sama seperti hari kemarin kan tidak lebih baik berarti kan ya. Jadi hijrah itu menurut kita memang satu keharusan, bukan karena mungkin lagi tren hijrah, hijrah gitu. Tapi sebenarnya hijrah itu proses untuk kita bisa lebih baik. Bisa lebih baiknya bisa mulai dari diri sendiri, tapi yang penting konsisten dan istiqomah. Kalau misalnya memang rasa sendiri masih lemah, coba cari komunitas, cari lingkungan yang bisa saling menguatkan. Jadi kita itu insya Allah bisa masuk surga itu berjamaah. Di belakang Nabi Muhammad. Amin. Di belakang para sahabat tuh masuk surga tuh memang nggak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Jadi untuk mencari jamaah yang memang bisa ngebawa kita ke sana ya memang harus dicari. Kita alhamdulillah lingkungan kita di Bintaro tuh sangat banyak pengajian, ustadz-ustadz juga bagus-bagus. Ria juga karena ikut pengajian kenal sama ustadz-ustadz yang bagus. Kalau ada apa-apa kita tinggal telepon, kita tinggal ngobrol dan ya itu yang memang harus terus di-charge. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun tuh kurang, pasti ada terus gitu sih. Untuk Mbak Ria, sosok Mbak Ria yang nemanin Mas Pandu, tantangan terbesar apa yang Mbak Ria rasakan ketika switch nih ya bisnisnya untuk hijrah? Tantangan terbesar ya meyakinkan karyawan, terus ya diskusi kita yang sempat juga cukup alot gitu. Nah itu dia kayak ini hubungan suami istri juga, tapi bisnis juga gitu. Ini gimana nih caranya biar bisa balance semua gitu. Ya memang butuh proses semuanya dan emang paling susah benar istiqomah. Istiqomah ya. Tapi memang kita pernah ada satu momen sih, kayaknya kerja tuh capek ya.
capek apa sih yang dicari gitu kan. Kita kayaknya berusaha untuk meningkatkan sales waktu itu memang. Meningkatkan sales ya karena memang kita ada partner juga. Kalau di Jogja ini kita ada di Ring Road Utara depan Polda. Iklan. Nah ada itu tanggung jawab kita juga bagaimana ya. Tapi semakin kita berusaha tuh semakin capek tuh kayaknya gitu-gitu aja gitu. Sampai satu momen kayaknya semua yang menggerakkan hati customer untuk membeli dan segitunya tuh memang Allah aja gitu. Jadi satu momen ya deh coba kita nggak usah terlalu segitunya sama hal-hal yang strategis, rencana dan lain-lainnya. Coba kita mundur dulu dan kita perbaiki diri kita dulu. Jadi kayaknya kita lebih tenang sehingga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena apa sebenarnya jadi gini dulu Ria pakainya juga nggak kayak gini gitu. Dulu jilbabnya tuh dia ikat ke belakang. Kadang-kadang memang pakai atasan dan bawahan. Tapi memang ini proses. Dan bagaimana ketika Ria bikin baju dan cara dia berbaju itu bisa impact ke yang lain gitu. Jadi itu yang kita coba mulai pelan-pelan gitu kan karena saya memperhatikan juga. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberi nilai kebaikan untuk semuanya gitu. Baik. Melalui sehelai kain lah gitu. Yes, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dong. Nih sekali lagi mana yang pebisnis, punya usaha, punya bisnis. Boleh angkat tangan? Perempuan ya Mas? Perempuan. Yang bapak-bapaknya juga ada kok. Bapaknya ada gak yang punya bisnis? Ada. Oke baik. Yang mau punya bisnis? Ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, yang mau punya bisnisnya berkembang, bermanfaat, melimpah. Nah. Mau semua. Yang pingin punya bisnisnya bermanfaat, melimpah, penuh berkah dan mengantarkan ke surga. Wah semua, amin. Baru semuanya angkat tangan. Ampun deh ya. Mbak Ria, apa harapan terbesar dari Mbak Ria mendirikan Ria Miranda lalu kemudian di switch hijrah menjadi Syar'i gitu kan? Dengan produk-produknya Mbak Ria mungkin. Apa nih harapannya? Iya melalui sehelai baju ini insya Allah bisa membawa satu komunitas yang ya tidak hanya memikirkan soal apa fashion gitu, tapi pengen punya value tersendiri gitu. Ya aku cuman bisa mendesain gitu, dari situ aku pengen menimbulkan ini ya satu community yang memang apa ya punya cerita di balik itu semua gitu. Jadi selai baju bisa jadi satu ajang silaturahmi. Jadi di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang kita bikin gitu. Pokoknya setiap hari pokoknya jangan lupa untuk apa ya untuk pokoknya dalam setiap hari jangan lupa untuk bisa apa ya mengambil pahala dari Allah gitu. Jangan lupa. Oh baik, Masya Allah, luar biasa. Mas Pandu, apa nih yang harapan terbesar dengan Ria Miranda ini? Harapan. Buat Alhamdulillah tahun ini kita 10 tahun ya. 10 tahun alhamdulillah 2009 ketika Ria waktu itu mencoba hijrah dari Padang ke Jakarta. Hijrah juga kan, pindah ya. Dari 2009 sampai sekarang kita ada perubahan mindset dulu. Mungkin kita ingin menjadi perusahaan busana muslim nomor 1 di Indonesia, gitu ya. Tapi sekarang kita hanya ingin menjadi perusahaan yang bisa menghasilkan produk gaya hidup yang memberikan nilai kebaikan. Itu aja. Mau jadi nomor 1, nomor 2 mah itu gimana Allah. Tapi yang penting apa yang kita lakukan itu ada nilai kebaikan, bisa mencerminkan oh ini Islam tuh indah. Islam tuh bersahabat, Islam tuh rahmatan lil alamin gitu. Jadi mungkin ini proses dakwah kita ya. Mungkin kita bukan melalui seperti Ustadz Karim, bukan Fatih Karim, bukan seperti Oki yang bisa memberikan, tapi melalui kita yang dakwahnya kita ya. Amin. Itu gitu tadi. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Pandu dan Mbak Ria. Bisnis bukan sekedar urusan dunia, tapi bagaimana mendapatkan surga. Masya Allah, luar biasa.